Monster kembali. Legion 2025, layak gak sih buat dibeli? Oke teman-teman, kumpul sini yuk, soalnya hari ini, kita mau bahas tuntas monster baru. Lenovo beraksi lagi nih. Mereka baru aja keluarin laptop gaming Legion terbaru buat tahun 2025. Dan percaya deh, ramenya bukan main. Kita udah lihat bocoran, udah denger gosip-gosipnya. Sekarang, akhirnya barangnya ada di tangan kita. Pertanyaan besar yang ada di pikiran semua orang itu simple. Legion baru ini beneran naik kelas nggak sih? Apa dia sebagus nama Legion yang legendaris dan kita suka banget itu? Atau cuma pembaruan tahunan biasa yang cuma ganti angka di kotaknya? Kita bakal cari tahu. Ini bukan review biasa ya teman-teman. Kita bakal beda habis-habisan barang ini. Ibaratnya gitu ya, hehe. Kita bakal lihat desainnya, kita bakal cek apa aja isi jeroannya. Yang paling penting, kita bakal lihat gimana dia ngatasin game-game terbaru yang paling berat. Soalnya, jujur aja nih, Legion kan emang buat itu kan? Kekuatan gaming yang murni tanpa basa-basi. Lenovo udah bertahun-tahun bikin laptop gaming yang keren banget. Mereka sering banget pas di tengah-tengah antara performa, harga, sama desain yang gak norak teriak aku gamer. Jadi harapan buat model 2025 ini lumayan tinggi. Pasar laptop gaming itu saingannya ketat banget. Ada Alienware, ada Asus ROG, ada Razer. Semua orang rebutan uang hasil jerih payah kalian. Jadi, Lenovo nggak bisa cuma keluarin barang yang lumayan. Harus bagus banget. Harus nawarin sesuatu yang spesial biar beda dari yang lain. Kita cari inovasi, kita cari kekuatan. Dan tentunya kita cari yang sepadan sama harganya. Legion 2025 ini memenuhi semua itu nggak ya? Itulah inti dari review ini. Ikutin terus ya. Kita bakal ulik semua sudut dari mesin ini. Jadi siap-siap, karena ini bakal detail banget. Kita bakal bahas bagusnya, jeleknya, dan semua-semuanya. Aku mau kasih semua info yang kalian butuhin. Nanti di akhir, kalian bakal tahu Lenovo Legion 2025 ini laptop gaming yang pas buat kalian atau bukan. Udah waktunya ganti laptop lama kalian. Apa ini mesin yang akhirnya bisa bikin kalian setel semua grafis jadi ultra? Yuk kita mulai dan lihat apa Lenovo bikin jagoan lagi, atau yang ini mending dilewatin aja. Mari kita mulai gamenya, dan reviewnya. Oke, sekarang kita ngomongin tampilan, dan rasanya pas dipegang. Kesan pertama itu penting kan? Lenovo Legion 2025 ini masih pakai gaya desain Legion yang klasik. Tampilannya tuh kalem, dewasa gitu. Gak heboh banget dengan sudut-sudut aneh dan sejuta lampu RGB di mana-mana. Ya, gak banyak sih. Ini laptop gaming yang kayaknya bisa kamu bawa ke kafe atau rapat. Dan kamu gak bakal ngerasa salah kostum banget. Yang mana aku tahu, ini nilai plus buat banyak dari kalian yang pakai laptop gaming, gak cuma buat main game. Kerennya tuh elegan, desain yang percaya diri, gak perlu teriak-teriak. Kualitas buatannya tahun ini terasa kokoh banget. Lenovo kayaknya pakai cukup banyak aluminium di bodinya. Bagian layarnya minim goyang, itu pertanda bagus. Bagian keyboardnya juga terasa mantap, gak ada bunyi-bunyi aneh pas diangkat atau ngetik kenceng. Ini hal-hal kecil yang bikin rasanya jadi premium. Rasanya kayak perangkat yang tahan banting kalau dimasukin tas, dan tahan buat aktivitas sehari-hari gamer yang sering pindah-pindah. Engsel layarnya juga terasa halus dan kuat, nahan layar dengan mantap. Sekarang kita bahas port-portnya. Lenovo biasanya jago soal ini, dan model 2025 ini nggak terkecuali. Pilihan colokannya banyak. Ada beberapa port USB-A buat perangkat tambahan kamu. Ada USB-C, semoga udah dukung Thunderbolt 4 atau bahkan Thunderbolt 5 buat transfer data cepat dan layar eksternal. Port HDMI, kayaknya 2.1 buat monitor eksternal yang refresh rate-nya tinggi. Dan pastinya, colokan Ethernet buat main game online yang stabil. Kebanyakan port ini ada di belakang, yang aku suka banget. Bikin meja kamu jadi rapi. Gak ada lagi kabel non-gold di samping yang ganggu mouse. Satu hal yang aku perhatiin, ada sedikit polesan di bentuk keseluruhannya. Mungkin sudutnya sedikit lebih halus, atau lubang anginnya punya pola baru. Masih jelas banget ini Legion, tapi kelihatan sedikit lebih modern, sedikit lebih ramping dari model tahun lalu. Logo-logonya juga bagus, gak norak. Cuma logo Legion kecil di bagian atas, dan bahkan bisa diatur ada RGB-nya atau enggak di logo itu. Secara keseluruhan, desain dan kualitas buatannya oke banget. Rasanya premium. Kelihatan keren dan kayaknya awet. Lenovo emang jago bikin body laptop yang bagus, baik to saying. Oke, ayo kita buka kap mesinnya dan lihat seberapa kencang tenaga yang Lenovo kasih di Legion 2025 ini. Nah, ini nih bagian yang seru buat kita.
yang suka teknologi. Kita ngarepin yang terbaru dan terbaik, dan Lenovo biasanya nggak ngecewain. Buat CPU-nya, kayaknya kita bakal lihat pilihan dari prosesor Intel generasi ke-15 Arrow Lake terbaru. Atau mungkin seri Ryzen 9 Didu dari AMD, yang pakai arsitektur Zen 6 kalau udah keluar. Chip-chip ini janjiin performa dan efisiensi yang lebih baik, yang penting banget buat laptop gaming. Lebih banyak core, clock speed lebih tinggi, dan manajemen daya yang lebih pintar, itu kuncinya. Terus ada GPU, jantungnya mesin gaming manapun. GPU laptop seri RTX 50 dari Nvidia kayaknya yang bakal kita temuin di sini. Bayangin RTX 5070 atau bahkan RTX 5080 di laptop sekecil ini. Artinya, kekuatan ray tracing lebih gede, performa DLSS lebih bagus, dan frame rate yang gila-gilaan. AMD mungkin juga punya pilihan RDNA 4 yang bersaing. Dipasangin sama ini, harapannya minimal RAM DDR15GB yang kenceng, dengan pilihan sampai 32GB atau bahkan 64GB buat yang butuh. Buat penyimpanan, kita harusnya lihat SSD NVMe PCIe Gen 5. Artinya, waktu loading super cepat dan sistemnya responsif banget. Layar juga bagian penting lainnya. Lenovo terkenal punya layar bagus di laptop Legion mereka. Aku berharap ada pilihan kayak panel 11 inci QHD+ 2560 x 1000 dengan refresh rate super tinggi, mungkin 240 Hz atau lebih tinggi lagi. Lampu latar mini LED buat kontras yang luar biasa, dan performa HDR bakal keren banget. Atau mungkin bahkan pilihan OLED buat warna hitam yang sempurna dan warna yang hidup. Akurasi warna yang bagus juga penting, gak cuma buat gaming, tapi buat bikin konten juga. Dan pastinya, fitur kayak G-Sync atau FreeSync Premium Pro, itu wajib buat gaming yang mulus tanpa gambar pecah. Selain komponen inti, Lenovo sering nambahin fitur ekstra yang bagus. Sistem pendingin Legion Cold Front pasti bakal di-upgrade. Mungkin Cold Front 6.0 atau yang lebih canggih lagi. Kita ngomongin pipa pendingin yang lebih baik, kipas lebih besar, mungkin bahkan ada aplikasi liquid metal dari pabrik. Sistem pendingin yang lebih baik artinya performa yang stabil, yang penting banget. Kita juga kayaknya bakal lihat Wi-Fi to-do buat koneksi nirkabel yang lebih cepat. Dan keyboard yang lebih baik, mungkin dengan lampu RGB per tombol dan jarak tekan tombol yang enak. Keyboard True Strike dari Lenovo biasanya lumayan nyaman buat ngetik dan main game. Ditambah lagi, hardware i khusus kayak NPU bisa jadi fitur yang lebih besar tahun ini. Bagian 4, ayo main. Performa yang bikin melongo, bener-bener ya. Oke, spek emang keren, tapi gimana sih ini laptop pas? Ini saat pembuktian buat Lenovo Legion 2025. Kita uji pakai game-game terbaru yang paling berat. Bayangin Cyberpunk 2077 dengan path tracing di Stillman Talk. Bayangin Alan Wake 2 yang kelihatan serem tapi indah. Dan pastinya banyak game esports populer buat ngetes refresh rate yang tinggi itu. Kita mau lihat apa mesin ini bisa kasih pengalaman main game yang mulus, frame rate tinggi, tanpa suara kayak pesawat jet mau lepas landas. Tapi jujur aja, suara kipas pasti ada kalau kita paksa kerja keras gini. Hasilnya, wah teman-teman, Legion baru ini emang monster. Dengan kita anggap aja ya, GPU laptop TX 5070 atau 5080 di dalamnya, dia ngelibas game-game di resolusi QHD+. Kita terus-terusan dapat frame rate yang keren. Di banyak game AAA, kita lihat angka di atas 60 FPS. Seringnya malah nyampe 100 FPS atau lebih, bahkan dengan setelan tinggi. Buat game esports kayak CSGO 2 atau Valorant, kalian bakal gampang banget mentokin layar 240Hz itu. Artinya, gameplay super mulus dan responsif, ngasih kalian keunggulan kompetitif. CPU baru juga ngebantu, ngurangin hambatan dan bikin semuanya jalan lancar. Gimana dengan ray tracing? Kartu Nvidia baru katanya lebih jago lagi soal ini. Dan ya, performanya di sini, peningkatannya kerasa banget dari generasi sebelumnya. Game dengan efek ray tracing berat jadi jauh lebih enak dimainin. DLSS 3.5 atau versi terbaru apapun nanti di 2025 juga nunjukin keajaibannya. Frame generation dan ray reconstruction ngasih perbedaan besar. Kalian bisa nikmatin visual yang keren itu tanpa ngorbanin banyak performa. Bener-bener bikin game kelihatan luar biasa. Setelan dari Lenovo kayaknya pas banget. Ngebiarin komponennya kerja maksimal. Sistem pendinginnya, kita sebut aja Cold Front generasi berikutnya, kayaknya kerjanya lumayan bagus. Pas main game lama, laptopnya emang jadi anget.
terutama di sekitar bagian atas keyboard dan lubang pembuangan udara, tapi nggak panas banget di tombol WSD atau tempat telapak tangan. Dan yang lebih penting, kita nggak lihat penurunan performa gara-gara panas. Performa tetap stabil dari waktu ke waktu. Itu penting banget. Suara kipas ada pas kerja berat, seperti yang diduga. Tapi kalau pakai headphone bagus, nggak terlalu ganggu. Lenovo mungkin juga nawarin profil kipas yang beda buat nyeimbangin suara dan pendinginan. Bagian 5, lama versus baru versus pesaing lain, adu kuat Legion 2025. Jadi gimana perbandingan Legion 2025 ini? Pertama, kita lihat pendahulunya, model Legion 2024. Lompatan performanya jelas kerasa, apalagi kalau kalian dari model yang udah beberapa tahun umurnya. CPU dan GPU baru nawarin peningkatan tenaga mentah yang signifikan. Rata-rata, kita lihat peningkatan performa game sekitar 20-30% dibanding model 2024 yang setara. Itu lompatan generasi yang bagus. Pilihan layarnya mungkin juga lebih bagus tahun ini, dengan panel yang mungkin lebih terang atau refresh rate lebih cepat jadi standar. Penyempurnaan desain kecil juga bikin rasanya sedikit lebih oke. Sekarang, kita bahas saingannya. Yang biasa jadi saingan itu Alienware, Asus ROG, dan Razer. Laptop seri M atau seri X dari Alienware selalu jadi pesaing kuat. Mereka sering punya desain yang lebih berani dan spek gahar, tapi harganya juga bisa lebih mahal. Legion 2025 kayaknya bakal bersaing ketat soal harga banding performa. Laptop Asus ROG Strix dan Zephyrus juga tangguh. Seri Strix biasanya ngejar tenaga maksimal, sementara Zephyrus nyeimbangin tenaga dengan kemudahan dibawa dan gaya. Legion seringnya ada di tengah-tengah map, nawarin campuran yang pas dari keduanya. Nantinya tergantung konfigurasi spesifik dan harga pas peluncuran. Laptop Razer Blade terkenal sama desain premium yang ramping dan kualitas buatannya. Mereka sering dianggap MacBook Pro-nya laptop gaming. Tapi harganya mahal banget. Legion 2025, meskipun kualitas buatannya bagus banget, mungkin bakal nawarin performa lebih buat uang kalian dibanding Razer Blade dengan spek mirip. Jadi, kalau harga yang sepadan itu penting buat kalian, Legion seringnya unggul. Tergantung banget apa yang kalian utamain. Apa kalian mau yang paling tipis dan paling ringan? Atau RGB paling banyak? Atau yang paling untung buat harganya? Legion ngincer posisi yang pas itu. Pada akhirnya, Legion 2025 kelihatan kayak pesaing yang sangat kuat di pasar laptop gaming premium. Dia bawa peningkatan performa yang signifikan dari pendahulunya. Dan dia bisa bersaing dengan lawan-lawan terberatnya. Kekuatannya ada di pendekatannya yang seimbang. Desain bagus, performa kuat, kualitas buatan kokoh, dan biasanya, harga yang bersaing. Dia nggak berusaha jadi yang paling top di satu bidang aja. Sebaliknya, dia berusaha jadi luar biasa di semua bidang yang paling penting buat gamer. Dan dari yang kita lihat sejauh ini, dia berhasil. Ini bikin dia jadi pilihan menarik buat banyak pengguna. Bagian 6, yang bagus, yang jelek, dan yang keren, plus minusnya di beda. Oke, ayo kita rinci. Gak ada perangkat yang sempurna, bahkan Legion 2025 yang baru kinclong ini. Jadi kita bahas plusnya dulu. Yang pertama dan utama, performanya itu jelas plus banget. Dengan CPU Intel atau AMD terbaru dan GPU Nvidia atau AMD, barang ini ngebut. Main game jadi impian, dan dia juga gampang ngatasin tugas-tugas berat buat kerja. Kalian dapat tenaga kelas atas yang harusnya awet buat beberapa tahun. Desain yang udah dipoles itu plus besar lainnya. Ramping, modern, tapi tetap kalem, jadi bisa dipakai buat macem-macem. Kamu bisa main game berat malamnya, terus besoknya dibawa kerja atau kuliah. Pilihan layarnya juga menang banyak. Mau kalian dapat panel QHD plus 20Hz super cepat, atau layar mini LCD atau OLED yang warnanya hidup, mata kalian bakal dimanjain. Layar-layar ini bikin game kelihatan keren banget dan bagus juga buat nonton. Sistem pendingin yang udah ditingkatin, si Cold Front generasi berikutnya kita. Kerjanya patut diacungi jempol buat jaga suhu tetap adem. Ini bikin performa tetap stabil pas main game lama, yang penting banget. Dan jangan lupa pilihan port yang bagus banget, terutama port di belakang buat kabel-kabel jadi rapi. Ditambah, kualitas buatannya terasa kuat dan premium, bikin kalian yakin sama keawetannya. Sekarang minusnya, karena kita harus seimbang. Satu kekurangan yang mungkin ada, itu harganya. Teknologi paling baru emang nggak murah. Dan Legion 2025 dengan semua komponen baru ini, kayaknya bakal punya harga premium, apalagi buat konfigurasi yang paling tinggi. Jadi mungkin nggak semua orang bisa beli.
Hal lain yang perlu dipertimbangin itu berat dan ukurannya. Walaupun bukan laptop gaming paling gede, ini tetap mesin yang fokus ke performa. Jadi, gak bakal seringan atau setipis Ultrabook. Kalau gampang dibawa, itu prioritas utama kalian. Mungkin ada pilihan lain yang lebih pas, tapi kalian bakal ngorbanin sedikit tenaga. Suara kipas, walau udah diatur, tetap bisa kedengeran pas kerja berat. Kalau kalian sensitif banget sama suara kipas dan main game tanpa headphone, ini bisa jadi masalah. Ini hal biasa buat laptop gaming bertenaga. Tapi perlu disebutin, daya tahan baterai itu area lain di mana laptop gaming biasanya kurang. Walaupun CPU baru lebih hemat, jangan harap bisa main game berjam-jam pakai baterai. Buat main game serius, kalian pasti mau nyolok. Buat tugas ringan, harusnya lumayan, tapi nggak bakal menang awet dibanding laptop non-gaming. Inilah kenyataan kalau mau masukin tenaga sebesar itu ke bentuk yang bisa dibawa-bawa. Bagian 7, keputusan akhir, perlu gak sih beli Legion 2025? Jadi setelah diutak-atik, dicoba dan dimainin, apa kata terakhir soal Lenovo Legion 2025? Layak nggak sih buat uang hasil jerih payah kalian? Menurutku teman-teman, jawabannya iya banget buat orang yang tepat. Laptop ini bertenaga super. Dia kasih performa gaming yang luar biasa berkat CPU dan GPU generasi terbaru. Kalau kalian cari mesin yang bisa ngatasin game AAA modern dengan setelan tinggi dan resolusi tinggi, Legion 2025 ini bener-bener bisa. Bener-bener kerasa kayak pengalaman gaming generasi berikutnya, apalagi dengan layar refresh rate tinggi yang indah itu. Paket keseluruhannya emang menarik banget. Lenovo udah nyempurnain desainnya yang emang udah bagus. Kualitas buatannya jempolan, keyboardnya nyaman buat main game dan ngetik. Sistem pendinginnya kerja dengan baik, ngejaga biar nggak kepanasan. Dan penempatan port yang dipikirin mateng itu, sesuatu yang selalu aku hargai. Jelas banget Lenovo dengerin masukan dan terus ningkatin seri Legionnya dari tahun ke tahun. Ini bukan cuma pembaruan kecil, rasanya kayak langkah maju yang besar di banyak area penting. Dia nawarin pengalaman premium tanpa harus pasang harga paling mahal kayak beberapa saingannya. Tentu aja, ada hal yang perlu dipertimbangin juga. Harga bakal jadi faktor buat banyak orang, karena teknologi baru emang mahal. Dan ini tetap laptop gaming, jadi jangan harap gampang dibawa kayak Ultrabook atau baterai awet seharian kalau dipakai berat. Tapi ini pertukaran yang kebanyakan gamer yang cari performa segini rela terima. Kalau kalian ganti dari laptop yang umurnya 3 atau 4 tahun, bedanya bakal jauh banget. Bahkan kalau kalian punya model tahun lalu, peningkatan performa terutama di tugas berat GPU dan ray tracing, bisa cukup menggoda buat upgrade kalau kalian mau yang terbaik. Pada akhirnya, Lenovo Legion 2025 itu laptop gaming fantastis yang nerusin warisan keunggulan Legion. Dia nemuin keseimbangan yang keren antara tenaga mentah, desain pintar, dan nilai keseluruhan. Kalau kalian serius soal main game PC dan mau mesin yang kelihatan bagus, rasanya enak, dan performanya kayak juara, MIA, Legion 2025 harusnya ada di paling atas daftar kalian. Ini bukti seberapa jauh kemajuan laptop gaming. Lenovo udah bikin mesin yang harusnya bikin banyak gamers senang banget. Ini investasi yang bagus buat main game kualitas tinggi bertahun-tahun. Langsung aja cek.